Ya, yang paling mengharukan di kasus ini adalah ketika si hakimnya ini sampai nangis tinggalin sendiri liburan oleh lu selama 10 hari sementara lu foto-foto. Di situ anak lu ditinggalin tanpa food, no food, tanpa makanan, no water, tanpa minuman, mengalami yang namanya trauma pasca melahirkan. Nah ya, apakah menurut kalian nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel gua, yang udah like, udah komen, udah subscribe. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel gua minta dibantu untuk disupport channel ini dengan cara diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gua upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Ini yang terpenting di sini adalah gua bakalan ngebacain komentar-komentar yang udah diketik sama netizen dengan susah payah. Di sini nggak akan terbuang sia-sia karena kita akan langsung bacain komentarnya dari video yang pertama nih teman-teman ya nih. Kita mulai dengan kasus pertama. Kasus di sini yang menimpa seorang anak kecil berusia 1 tahun setengah bulan yang ditinggalin sama ibunya selama 10 hari tanpa diberi makanan apapun, tanpa dikasih penjagaan, tanpa dititipin ke orang lain, hingga akhirnya di hari ke-9 sebelum ibunya pulang dari liburannya bersama dengan pacarnya, si bayi itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Ini bener-bener bikin gue emosi, bener-bener bikin gue marah, dan itu terjadi di Ohio, Amerika Serikat. Gue nggak ngerti kenapa di Ohio ini banyak banget peristiwa-peristiwa yang seharusnya tuh nggak mungkin terjadi, itu terjadi di Ohio gitu teman-teman ya. Gue nggak ngerti ada apa di sana gitu, dan orang-orangnya itu di situ nggak peduli banget dengan lingkungan sekitarnya. Ini spesial edisi video kali ini. Gua bakal ngebahas si Baby Jaylin. Baby Jaylin ini kemarin viral ya teman-teman ya. Gua pengen ini pesannya nyampe. Gua kemarin live udah pernah ngebahas juga tentang Baby Jaylin di sini teman-teman, dan banyak banget yang minta gua untuk bikin videonya. Oke, ini gua kabulin permintaan kalian karena memang ini ada pesan moralnya juga. Mudah-mudahan sih video ini bisa naik dan bisa sampai pesannya ke orang-orang lain gitu untuk lebih care dan aware terhadap lingkungan sekitar. Ngos-ngosan gua marah, bener-bener menguras energi gitu teman-teman ya. Sebelum kita komentari atau kita cari komentar netizen kira-kira ini kenapa, penyebabnya apa, kita lihat videonya dulu deh nih. Jaylin yang baru berusia 16 bulan ya, berarti 1,5 tahun lebih sebulan gitu ya, ditinggal sendirian di box kamarnya selama 10 hari. Jaylin ditinggal sendirian tanpa asupan makanan dan minuman nih. Bahkan tangisannya dapat terdengar dalam CCTV dan sangat sangat menyayat hati nih. Sang ibu diketahui meninggalkan Jaylin untuk sekedar liburan musim panas bersama teman prianya selama 10 hari dengan alasan mengalami stres. Kita lihat di bawahnya ada lagi nih ya nih. Ketika dirinya pulang, dia mendapati Jaylin sudah tidak bisa bergerak dan tidak bernyawa. Kondisi Jaylin saat ditemukan pun sudah sangat mengkhawatirkan, dengan badan yang penuh urin dan feces ya. Dehidrasi itu juga membuat kulit Jaylin tak kembali ke keadaan semula. Saat dicubit, kulit korban tetap tidak kembali seperti semula. Akibat perbuatannya, sang ibu harus menghadapi hukuman seumur hidup di penjara. Tuh ya teman-teman ya. Jadi di sini katanya Baby Jaylin tuh sempat makan itunya sendiri gitu teman-teman ya. Ya kalian bisa bayangin lah ya, mungkin kalian juga bisa cari tahu sumber videonya, banyak banget teman-teman. Dan ini bikin kita semua itu shock gitu, bisa sampai setega itu manusia, apalagi seorang ibu itu ninggalin bayinya selama 10 hari guys ya. Kita lihat ada 102 komentar teman-teman nih. Seperti biasa janji gue tuh gue bakal ngebacain komentar yang udah kalian tulis, pasti kalian greget lah ya. Ini pasti komentarnya banyak yang mengecam perbuatannya nih. Surga untukmu Baby Jaylin, Allah sudah menjagamu, amin. Kita doain bersama-sama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Baby Jaylin juga bisa tenang di sana, lebih bahagia gitu. Nih, emang iya sih anak nggak ada kah? Emang ayah si anak nggak ada kah tuh? Atau kakeknya, neneknya, atau saudara, atau siapa kek yang deket anak itu? Semoga husnul khotimah. Ada 5 balasannya nih. Di luar negeri, termasuk Amerika, setelah lahir mereka harus mandiri, bahkan orang tua mereka banyak yang tidak saling kenal. Oh, kayak besan gitu, kayak nggak kenal gitu ya. Nah, ini nih yang nggak pantas ditiru sama budaya kita nih. Semoga husnul khotimah, anak kecil itu nggak punya dosa sedikit pun. Dari Jaylin kita belajar seorang perempuan untuk menjadi ibu yang baik, yang dibutuhkan hanya hati yang bahagia. Oke nih, kalau nggak nitip aja ke tetangga kan kasihan, bener ya Bu ya. Tetangga pada
denger apa enggak ya? Ini nih, sama nih kayak pertanyaan gue juga sama nih. Ada mungkin kondisi rumah sama tetangganya berjauhan. Nah, tetangga jiran juga bisa dengar suara bayi menangis kok malah tidak didengar. Nah, nih. Tergantung kondisi rumahnya. Kalau halaman luas terus sama tetangga saling acuh ya nggak ambil pusing sama apa yang terjadi tetangganya, apalagi di negara western yang sangat-sangat menjunjung privacy gitu ya teman-teman ya. Nah ini nih sebuah fenomena yang kadang budaya barat itu nggak sepenuhnya bisa diadaptasi atau diikutin sama kita nih. Kayak budaya kepo juga sebenarnya nggak sepenuhnya salah gitu. Kok kepo juga boleh, kayak misalnya kayak gini nih. Orang Indonesia tuh paling kepo banget. Misalnya tengah malam denger bayi nangis gitu, pasti udah satu komplek tuh, satu blok udah pada mungkin ada yang WA grup gitu. Ini anak siapa sih yang nangis gitu? Kayak satu komplek ada grupnya gitu kan. Terus emang orang tuanya kemana? Itu keponya itu tinggi banget, dan itu ternyata di saat-saat kayak gini itu berguna banget ya teman-teman ya. Semua ibu di dunia ini berduka melihat ini. Apa yang dia tangisin coba setelah meninggalkan anaknya liburan sampai meninggoy nih. Your Honor, good morning. Kalau di sini dia tampak sedih ya teman-teman, kayak nangis gitu, Mbak. Woi, lo nggak ngebayangin, Mbak, anak lo selama 10 hari ditinggalin, nangisnya kayak mana ya? Lo kayak gini nangis, lo nangis karena udah sampai ketahuan sama hukum ya kan? Hay mucho dolor que tengo con respecto a la pérdida de mi bebé Yailin. There's so much pain that I have in regards to the loss of my baby, Yailin. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. I'm extremely hurt about everything that happened. No estoy tratando de justificar mis actos, I am not trying to justify my actions, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo but nobody knew how much I was suffering y por lo que estaba pasando. and what I was going through. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija, Yailin. Every day I ask forgiveness from God and from my daughter, Jaylene. Soy una persona creyente de Dios I'm a person who believes in God. y reconozco hoy que todos y todas, muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. And I recognize today that all of us are sometimes subject to the enemy. Oke teman-teman ya, jadi di sini intinya dia itu pakai penerjemah, pakai bahasa-bahasa, nggak tahu bahasa apa sih, bahasa Latin atau bahasa Spanyol gitu teman-teman ya. Di sini sih dia bilang intinya dia tidak membenarkan perbuatannya dan dia merasa ini dia sangat menyesal sih teman-teman, intinya sangat menyesal. Tapi ya kita nggak tahu apakah netizen setuju dengan penyesalannya dan memaafkan, apakah hakim di sana juga mempertimbangkan hal tersebut, kita nggak tahu. Tapi katanya info terakhir sih ini dihukum seumur hidup ya teman-teman ya, udah tepat banget sih ini, tanpa remisi, tanpa keringanan teman-teman. Kita lihat nih 105 komentar. Ditinggal 1 jam aja kita bingung kalau si anak lagi tidur. Ini sampai 10 hari, apa lupa atau gimana gitu kan ya? Kagak lupa, emang sengaja ditinggal gitu. Masa punya anak lupa sih itu? Ngelupa bun, nggak mungkin kalau lupa punya anak. Bener nih dijawab nih ya. Suaminya kau nggak kelihatan. Nah ini pertanyaan nih, orang Indonesia memang kepo-keponya tuh kadang-kadang ada benernya nih. Dia nggak nikah. Oh, dia nggak nikah, berarti memang berat sih ya beban hidupnya teman-teman. Mungkin masalah itu juga gitu, karena nggak ada yang bertanggung jawab sama bayinya gitu kan tuh. Suaminya kebanyakan live. bukannya udah pisah tuh. Oh bukannya udah pisah. Nah udah, tapi kebanyakan live. Apa sih, suami udah pisah rumah dan tinggal tempat
berbeda dan jauh. Oh, udah cerai, udah pisah sama suaminya nih ya, sama ayahnya si bayi itu teman-teman ya. Nangis karena nggak bisa pergi liburan lagi sama pacarnya. Tuh, bener nih netizen nih ya, bener sih ya. Sekarang baby Jaylin sudah bahagia bertemu dengan teman-temannya di Palestina. Mudah-mudahan sih bahagia di sana ya teman-teman ya. Dibalas sama 3 orang ini. Kenapa ada Palestinanya ini ya tuh? Jaylin siapa bang tuh? Itu nama anaknya yang ditinggalin di rumah 10 hari sama ibunya karena ibunya liburan. Tuh nama anaknya. Oh iya, bacaannya Indonesianya. Hehehe. Aku sampai nggak bisa tidur lihat video babynya, rasanya sakit hati banget liatnya hati seorang ibu. Ya kalau ditinggal mandi aja inget mulu. Ya bener ya, ditinggal ke warung aja sebentar nyariin pampers itu kayak, waduh gimana nih, ntar ngejungkir balik nggak nih nanti boxnya gitu kan. Ini tinggal 10 hari cuy, nggak dikasih makanan, katanya sih ditinggalin susu. Tapi apa ya, iya bayi umur segitu bisa ngambil susu sendiri gitu kan ya. Terus apa nggak kepikir kalau mau pup segala macem. Kesel gua, bener-bener emosi gua nonton video ini. Yang paling mengharukan di kasus ini adalah ketika si hakimnya ini sampai nangis ngebacain dakwaan kepada si ibu itu, teman-teman, ibunya baby Jaylin ini. Bahkan seorang hakim yang orang lain pun sampai nangis, hatinya tersentuh lah. Lihat dia yang emaknya gitu malah tega ninggalin 10 hari ini ya. Nih kita denger nih Pak hakimnya nih tuh. It's a relationship built on love, trust, and unwavering protection. Yet, in a shocking and betrayal of this fundamental trust, you committed the ultimate act of betrayal, leaving your baby terrified, alone, unprotected, to suffer what I heard was the most gruesome death imaginable, with no food, no water, no protection, and lying in her own feces. Miss Candelaria, you know. Nah, tuh ya kalian denger ya, ditinggalin sendiri liburan oleh lu selama 10 hari sementara lu foto-foto. Di situ anak lu ditinggalin tanpa food, no food, tanpa makanan, no water, tanpa minuman, tanpa penjagaan, dan juga dia berbaring di atas kotoran sendiri. Tuh, ini bener-bener bikin si hakim ini sampai nangis teman-teman ya. Ini pun orang sampai nggak tega, dan dia sebagai ibunya tuh kok tega gitu. Nah ini komentarnya nggak ada, dihilang ini kayaknya sih kayak hate comment semua teman-teman. Gua nggak ngerti ya teman-teman ya. Apa ya, menurut gua wajar sih kalau orang tuh yang masih punya hati nurani itu sampai nangis, sampai berempati gitu ya. Gue pengen ngedenger pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau misalnya kejadian kayak gini nih sama kalian nih, ini kan kadang-kadang beralasan karena mungkin si ibunya ini mengalami yang namanya baby blues, ya, mengalami yang namanya trauma pasca melahirkan. Nah ya, apakah menurut kalian nih teman-teman ya, apakah menurut kalian hal seperti ini itu diwajarkan ya? Maksudnya ya wajar lah orang ibunya baby blues, yang salah bapaknya lah gitu ya. Gimana? Atau mungkin kalian punya pendapat lain? Atau kalau misalnya kalian tahu yang namanya baby blues itu ada, terus bagaimana cara nge-treatnya, terus bagaimana cara memperlakukan ibu-ibu yang pasca melahirkan terus mengalami baby blues? Karena memang bener sih, kadang-kadang perempuan yang belum siap untuk menjadi ibu, artinya belum siap untuk menerima segala perubahan, kadang-kadang ya trauma juga. Apalagi si pasangannya atau suaminya tuh nggak bertanggung jawab atau nggak ngebantu dalam mengurusnya gitu kan, karena punya bayi itu lumayan stres juga, bangun tengah malam juga, ngasih susu juga, tidurnya nggak teratur, segala macam, makannya nggak teratur. Hal tersebut tentu saja bikin ibu-ibu itu jadi stres, terutama itu akan berpengaruh ke cara dia memperlakukan bayinya itu, si babynya itu teman-teman ya. Nah jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami hal tersebut, terus bagaimana cara nge-treatnya, kalian udah bisa keluar dari masalah tersebut, kalian bisa ketik di kolom komentar, mungkin bisa berbagi, bisa sharing ke teman-teman yang lain yang mengalami hal tersebut yang namanya baby blues ya teman-teman ya. Atau kalau misalnya teman-teman semua di sekitar rumahnya itu ngedenger ada hal-hal yang mencurigakan, kayak ada tangisan bayi tetangga kalian yang biasanya nangis cuma sebentar terus diem, dikasih susu terus diem. Nah ini nangisnya
sampai berkepanjangan, sampai berjam-jam. Mungkin ada pentingnya juga jiwa keponya kalian itu, para netizen Indonesia itu digerakkan, dikeluarkan gitu kan. Jiwa keponya itu bergejolak, memberontak gitu ya, ketika ngedenger ada anak yang nangisnya itu udah overtime banget gitu teman-teman ya. Aduh gemes gue kok bisa terjadi kayak gitu ya sampai 10 hari, karena ibu itu adalah orang terdekat yang dimana harusnya tempat bersandar, tempat paling nyaman untuk seorang anak. Tapi ini bener-bener ibu lah yang justru membahayakan bagi anak tersebut. Gua nggak bisa berkomentar apa-apa. Yang jelas gua berdoa mudah-mudahan baby Jelin di sana udah tenang ya teman-teman ya. Dan di sini gua mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah selalu like, comment, and subscribe di channel gua. Dan jangan lupa untuk tetap like, comment, dan diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gua upload video-video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.